Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muammar Kadafi merupakan kelompok 9 psikologi komunitas akan menjelaskan dua poin ya mengenai pertama ada perbandingan sosial, perbandingan dalam nilai komunitas, kemudian yang nanti akan saya bahas juga peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Oke, perlu diketahui juga bahwasanya teman-teman bisa mendengarkan lisan saya karena nantinya kebanyakan ini saya akan sampaikan melalui lisan karena di PPT ini tidak terlalu lengkap ya. Oke, yang pertama mengenai perbandingan sosial ya. Perbandingan sosial adalah suatu adaptasi sosial kognitif yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Teori mengenai perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger. Menurut teori ini, proses saling mengetahui yaitu saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Kemudian ada dua hal yang dibandingkan dalam manusia ya menurut Festinger. Itu pertama ada pendapat atau opinion dan kemampuan atau ability. Menurut Festinger, setiap orang mempunyai dorongan atau drive untuk menilai pendapat dan kemampuan sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat dan kemampuan orang lain. Dengan cara tersebut, biasanya orang paham benar atau tidak pendapat yang ia miliki atau kemampuannya yang miliki itu lebih akurat atau lebih baik gitu. Kemudian menurut Festinger, seorang itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu tidak ada standar ketetapan yang dapat digunakan karena seorang akan menggunakan ukuran-ukuran objektif sebagai dasar penilaian-penilaiannya ya, atau mungkin bisa juga menggunakan pendapat atau kemampuan orang lain seperti itu. Kita membandingkan bahwasanya kita bisa melakukan lebih dari orang lain seperti itu, atau pendapat kita lebih baik daripada pendapat orang lain seperti itu. Ketika kita melihat dari dampak apa yang dibandingkan, dampak dari perbandingan sosial tersebut, itu yang pertama dapat memperkuat diri atau self enhancement, yaitu dapat meningkatkan self esteem dan mengurangi stres ya. Sedangkan perbandingan sosial yang dilakukan secara upward dapat meningkatkan diri khususnya dalam aspek yang diperbandingkan. Jadi dengan melihat bahwa ada orang lain yang mampu melebihi dirinya, seseorang ini dapat terpacu melakukan perbaikan atau pengembangan diri gitu. Jadi ketika kita bisa membandingkan orang lain, maka kita dapat mengembangkan diri kita itu bisa agar supaya lebih baik lagi. Kemudian kita berbicara lagi mengenai peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Kemampuan individu dalam sebuah kelompok ini sangat berpengaruh dalam kelompok itu sendiri, apalagi ketika seseorang tersebut mempunyai visi misi yang sangat bagus. Apalagi ketika orang tersebut mempunyai visi misi yang sangat bagus, maka kelompok dari individu tersebut itu tentunya akan menghasilkan inovasi-inovasi terbarunya ya, dapat memberikan gebrakan yang baru daripada yang sebelumnya gitu. Dan ketika kita berbicara mengenai ciri-ciri anggota komunitas kreatif adalah pertama, orang itu mempunyai fleksibilitas dalam pekerjaan, kemudian memiliki keinginan untuk belajar hal-hal baru, kemudian rekreasi dan gaya hidup mereka itu bersifat outdoor ya, keluar gitu. Contoh ketika kita berorganisasi di dalam kampus, maka dia akan melakukan gebrakan baru, mengikuti organisasi di luar kampus juga. Kemudian yang terakhir yaitu
dia senang dengan tantangan dan menghabiskan waktu untuk pendidikan. Nah, seperti itulah beberapa ciri-ciri anggota komunitas yang kreatif. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya komunitas kreatif berisikan manusia yang kreatif juga. Tentunya mereka tidak akan bergerak untuk dirinya sendiri, namun mereka akan memiliki ide kreatif untuk pengembangan dan pembangunan komunitas dalam masyarakat, dan biasanya ia memiliki keterbukaan dalam ide dan pendapat. Ya. Jadi fungsi dari komunitas kreatif itu untuk mencetak generasi emas supaya terciptanya lingkungan yang baik. Jadi lingkungan menjadi aktivitas perkembangan dari komunitas tersebut. Nah, berikutlah dari beberapa yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya teman-teman bisa bertanya melalui chat WA group atau mungkin lewat PC juga bisa ketika nanti masih kurang paham. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.